Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Santosa MTPHD, selaku dosen mata kuliah manajemen risiko. Di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Puspita Kurniasari Juliarman dengan NIM 30402100199 dari kelas MJ5D. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil analisis saya mengenai perusahaan Kodak dengan masalah runtuhnya perusahaan Kodak. Ini saya akan membacakan profil dari perusahaan Kodak dulu. Profil perusahaan Kodak. Eastman Kodak Company merupakan sebuah perusahaan multinasional yang berbasis di Rochester, New York, didirikan oleh George Eastman dan Henry Strong. Perusahaan ini menghasilkan berbagai macam produk kamera di fotografi, pencetak, dan lain-lain. Pada tahun 1888, pertama kali Kodak didirikan, kamera portable pertama diperkenalkan dan menandai kelahiran fotografi snapshot. Kodak kemudian dikenal dengan slogan "You press the button, we do the rest." Kamu tekan tombolnya dan kami melakukan sisanya. Pada tahun 1892, nama perusahaan berubah menjadi Eastman Kodak Company di New York. Pada saat itu produk Kodak telah mencapai distribusi di luar Amerika Serikat, terutama di Prancis, Jerman, Italia, dengan kantor pusat di London dan sebuah pabrik di luar London. Kemudian Kodak mengembangkan folding pocket kamera. Pada tahun 1898, Kodak mengeluarkan Kodak Color film, kamera, proyektor, dan menjual dengan harga yang masih sangat terjangkau. Tahun 1963, Kodak memperkenalkan kamera Instamatic. Ini revolusi fotografi amatir dan menjadi hits besar karena ini terjangkau dan mudah digunakan. Kemudian mereka mempelajari potensi komputer dan membuat terobosan besar pada tahun 1975. Saat salah satu insinyur yaitu Steve Sesson menemukan kamera digital. Selama bertahun-tahun, Eastman Kodak lebih lanjut memberikan kontribusi terhadap perkembangan fotografi. Selama abad ke-20, Kodak memegang peranan yang dominan dan menjadi pioner dalam perkembangan fotografi film. Bahkan pada tahun 1976 menguasai 90% market di Amerika Serikat. Saat itu Kodak terkenal dan teknologinya menjadi Kodak Moment. Namun memasuki abad ke-21, perusahaan ini mulai mengalami kemunduran dan pada 19 Januari 2012 perusahaan ini resmi mengajukan permohonan mendapatkan perlindungan kepailitan. Ini berawal sejak ditemukan teknologi digital fotografi, yang mana fotografi film mulai ditinggalkan dan berdampak terhadap merosotnya kinerja Kodak. Kemudian faktor-faktor penyebab kebangkrutan dari perusahaan Kodak. Yang pertama ada produk kamera digital yang dihasilkan pada masa itu masih sedikit. Yang kedua kurangnya inovasi atau tidak ada pengembangan dari kreativitas mereka terhadap produk mereka sendiri. Yang ketiga, fitur kamera digital masih sedikit kalah dengan pesaing pada perusahaan serupa. Yang keempat, mereka terlalu fokus dengan kamera analog. Yang kelima, kualitas dari hasil jepretan kamera yang masih kurang memuaskan hasilnya. Yang keenam, tidak bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi utamanya digital. Yang ketujuh, tidak mampu menghadapi persaingan dengan kemunculan produsen kamera digital. Kemudian pendapat pihak lain mengenai pandangan mereka mengenai kebangkrutan perusahaan Kodak. Yang pertama ada George Mendes dalam Apa Yang Salah di Eastman Kodak. Beliau mengatakan bahwa kurangnya kreativitas Kodak dalam hal strategi menyebabkan mereka salah menafsirkan bidang pekerjaan dan jenis industri tempat Kodak beroperasi, yang kemudian hancur akibat pergeseran menuju era digital. Strategi untuk mengatasi permasalahan ditangani dengan cara yang sangat kaku, dan karena kesalahan dalam proses manufaktur memerlukan biaya yang sangat besar dan profitabilitas yang sangat tinggi, Kodak menghindari keputusan yang sangat berisiko dan malah mengembangkan prosedur dan kebijakan untuk mempertahankan kondisi mereka. Kemudian menurut Scott D. Anthony dalam runtuhnya Kodak bukanlah tentang teknologi, mengatakan bahwa perusahaan seringkali melihat adanya kekuatan yang mengganggu industri mereka. Mereka seringkali mengalihkan sumber daya yang cukup untuk berpartisipasi di pasar berkembang. Kegagalan mereka biasanya disebabkan oleh keengganan mereka menerima model bisnis baru. Kodak menciptakan kamera digital, berinvestasi dalam teknologi, dan bahkan mengerti bahwa foto akan mulai dibagikan secara online. Mereka gagal menyadari bahwa berbagai foto online merupakan bisnis yang baru, bukan sekedar mengembangkan bisnis percetakan. Kemudian menurut John Porter dalam Hambatan Perusahaan, alasan sebenarnya di balik runtuhnya perusahaan Kodak, mengatakan bahwa Kodak dipenuhi kepuasan diri. Saya melihatnya mungkin sekitar akhir 1980-an, Kodak gagal mengimbangi Fuji, bahkan sebelum revolusi digital di mana Fuji mulai melakukan pekerjaan yang lebih baik dengan teknologi lama, bisnis roll film.
dengan rasa puas diri yang begitu kuat dan tidak ada seorang pun yang berdedikasi mengubah masalah tersebut sebagai urgensi besar dalam perusahaan ya mungkin ya untuk meraih peluang yang lebih besar, tentu saja mereka tidak akan menjadi apa-apa. Menurut sejumlah pengamat, perusahaan pelopor fotografi tersebut sanggup melawan arus digital yang semakin berkembang setiap tahunnya, tidak seperti IBM dan Xerox Corp yang sukses menciptakan arus pendapatan baru saat bisnis mereka mulai menurun. Mereka menilai kesalahan Kodak membuang-buang proyek-proyek baru terlalu cepat yang menyebarkan investasi digital terlalu luas dan puas pada penilaian Rochester New York yang memberhentikan perusahaan untuk dapat berinovasi dengan teknologi lain. Kodak tak pernah mengembangkan kehadiran teknologi baru di pusat-pusat dunia. Kemudian penyebab kebangkrutan Kodak karena perusahaan tersebut melewatkan peluang bisnis di Consumer Electronics Show di Las Vegas tahun 2011 lalu. Perez dan Kodak memperkenalkan dua kamera baru yang diyakini bisa terhubung secara nirkabel dengan printer dan posting foto ke Facebook. Namun, beberapa pengulas gadget mengatakan kamera baru tidak bisa terhubung dengan web tanpa membonceng pada smartphone atau koneksi Wi-Fi. Analis mengatakan Kodak bisa menjadi sebuah kelompok media sosial jika telah berhasil meyakinkan konsumen untuk menggunakan layanan online untuk menyimpan, berbagi, dan mengedit foto-foto mereka. Tapi sebaliknya, Kodak terlalu berfokus pada perangkat dan kalah dalam pertempuran online untuk jaringan sosial seperti Facebook. Kemudian ini saya membuat rantai waktu kesuksesan sampai kebangkrutan perusahaan Kodak. Pada 1889, George Eastman mendirikan Eastman Kodak Company dan memperkenalkan kamera Kodak pertama. Beberapa tahun kemudian, kamera Kodak menjadi sangat sukses. 1935, perusahaan memperkenalkan Kodak Chrome, bahan warna pertama yang sukses dan digunakan untuk sinematografi dan fotografi diam. Kemudian 1962, penjualan Kodak melampaui 1 miliar. Terus kemudian tahun 1963, kamera Kodak Instamatic dan film penguat cartridge membuat prosesnya mudah bagi para amatir. Perusahaan menjual 50 juta kamera Instamatic dalam 7 tahun pertama. Kemudian 1966 penjualan melampaui 2 miliar. Kemudian 1972 penjualan Kodak di seluruh dunia melampaui 3 miliar. Kemudian 1975 Steve Sesson, seorang insinyur di Kodak, menemukan kamera digital. Kemudian 1976 Kodak menjadi begitu dominan sehingga mereka praktis menyingkirkan pesaing dari pasar. Pangsa kameranya itu pasarnya 85% dan film pangsa pasarnya 90%. 1980 penjualan mencapai 10 miliar dan itu adalah hasil yang sangat besar. Kemudian akhir 1980-an maraknya fotografi digital nih, dengan penjualan kamera analog menurun dan penjualan kamera digital mulai meningkat. Kemudian 1984 pelanggan beralih dari Kodak ke Fujifilm karena film berwarna Jepang 20% lebih murah dibanding Kodak. 1991 kamera digital pertama Kodak. 1991 sampai 2011 Kodak merilis berbagai produk digital, tapi penjualannya mereka tuh terus menurun. 2012 Kodak mengajukan kebangkrutan karena kepailitan. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian dan apapun itu, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video presentasi saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye-bye.